Nyali tentara Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Di tengah embargo suku cadang oleh Amerika yang dimulai dari tahun 1995 sampai 2005, pilot jet tempur F-16 TNI berani untuk menghalau jet-jet Amerika dari gugus tempur kapal induk USS Carl Vinson CVN-70. F-16 juga digunakan sebagai kuda beban oleh TNI untuk keperluan patroli hingga saat ini. Lantas bagaimana profil dari jet tempur F-16 itu sendiri? F-16 merupakan pesawat tempur supersonik single engine segala cuaca yang pada awalnya dikembangkan oleh General Dynamics sebelum perusahaan itu menjual hak produksi F-16 kepada Lockheed Martin pada tahun 1992. F-16 merupakan jet tempur inovatif dengan angka produksi lebih dari 4.000 unit. Nilai jual F-16 ada pada pemakaian stick kontrol penerbangan samping untuk mempermudah pengendalian dan feel yang natural, kursi lontar dengan sudut gerbahan 30 derajat untuk meminimalkan efek G-force, avionik yang mengadopsi fly-by-wire, dan penggunaan kaca kanopi bergelembung yang memudahkan pilot untuk melihat ke segala arah termasuk ke arah bawah pesawat sekalipun. Pada tahun 70-an, Angkatan Udara meluncurkan program Lightweight Fighter untuk mencari jet tempur ringan generasi keempat. Angkatan Udara menilai F-15, yang ada saat itu terlalu besar dan mahal untuk operasi patroli rutin dan konflik berskala rendah. 5 perusahaan dirgantara merespon. Dan, pada akhirnya, ada 2 perusahaan besar yakni General Dynamics dengan prototipe pesawat berkode YF-16. YF-16 adalah desain jet tempur dengan mesin tunggal dan intake udara di bawah kokpit, serta Northrop Grumman dengan prototipe pesawat berkode YF-17, sebuah jet double engine dan dual sayap vertikal yang kelak akan menjadi F-18 Hornet. Angkatan Udara lebih menyukai YF-16 dikarenakan harga produksi yang lebih murah dan biaya perawatan yang lebih hemat. Pada 13 Januari 1975, Sekretaris Angkatan Udara secara resmi memberikan kontrak kepada General Dynamics untuk memproduksi 15 unit F-16 model skala penuh yang kemudian jumlahnya dikurangi menjadi 8. Dengan rincian, 6 unit F-16 varian A berkursi tunggal dan 2 unit F-16B berkursi ganda. F-16 varian awal menggunakan mesin Pratt & Whitney F100 dan radar AN/APG-66. F-16 terdiri dari beberapa blok, dengan masing-masing blok menandai kemajuan program pengembangan jet tempur ini. Varian awal keluarga F-16 yakni tipe A untuk kursi tunggal dan B untuk kursi ganda. F-16 varian AB terdiri dari blok 1, 5, 10, 15, dan 20. Blok 15 memiliki peningkatan signifikan dibandingkan blok sebelumnya. Blok 15 ditandai dengan ditambahkannya perangkat pemroses sinyal radar yang lebih kuat dan output mesin yang ditingkatkan. Pada 1984, dilahirkan keluarga baru jet F-16 yakni varian CD, di mana varian C untuk kursi tunggal dan varian D untuk kursi ganda. F-16CD terdiri dari blok 25, 30 atau 32, serta 40 atau 42. Pada blok 25 mulai digunakan radar baru AN/APG-68 untuk menggantikan AN/APG-66 yang digunakan pada keluarga F-16 versi up. Radar baru ini memiliki jangkauan 25% lebih jauh. Berkat adanya radar baru, keluarga F-16 dapat mengintegrasikan rudal jarak jauh AIM-120 AMRAAM. Keluarga F-16 terus berevolusi dan melahirkan varian EF yang terdiri dari blok 50 dan 52. Dalam varian EF, keluarga jet ringan ini mulai menerima radar aktif ISA melalui AN/APG-80 dan peningkatan performa berkat penggunaan mesin General Electric F110GE132. Memulai debutnya pada tahun 2012 di pergelaran Singapore Air Show, F-16 generasi terakhir atau biasa disebut F-16V Blok 70 mulai diperkenalkan ke publik. F-16V disebut-sebut merupakan pesawat yang sama sekali berbeda dengan F-16 pendahulunya. F-16V atau biasa disebut Viper menggunakan radar AN/APG-83. Komputer misi F-16 Viper juga menggunakan generasi terbaru. Alih-alih memiliki kemiripan dengan seri sebelumnya, Viper justru lebih banyak memiliki kemiripan avionik dengan F-35 Lightning II. Berkat sejumlah peningkatan performa dan fitur, F-16 Viper diklasifikasi sebagai jet generasi 4,5. Dari mulai blok 1 sampai dengan Viper, F-16 telah diterjunkan ke dalam beberapa konflik dunia. Terbaru, F-16 dikerahkan oleh militer Ukraina dalam perang melawan Rusia. Ukraina mendapatkan F-16 melalui donasi negara-negara barat seperti Belanda, Denmark, dan Amerika. Pada kancah peperangan dunia, reputasi F-16 terbilang sangat menakutkan. Tercatat kill rasio jet tempur ini adalah 71:2. Hal ini berarti F-16 telah menembak jatuh 71 jet musuh dan ditembak jatuh oleh musuh sebanyak 2 unit. Nah, itulah profil dan sejarah dari sang penempur legendaris F-16. Bagaimana menurutmu? Apakah sudah selayaknya TNI mengganti F-16-nya dengan F-35?